Di awal tahun 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, sebuah blok ekonomi dengan anggota negara-negara berkembang, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. Pengumuman ini disampaikan oleh pemerintah Brazil selaku presiden dan tuan rumah BRICS. Menurutnya, seluruh anggota Asosiasi Internasional BRICS menyetujui secara konsensus pengajuan proposal keanggotaan Indonesia. Lantas, apa dampak dan juga manfaat dari bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS? BRICS merupakan kelompok yang selama ini berupaya membangun alternatif terhadap sudut pandang Barat dan menyaingi salah satu kelompok multilateral terbesar, yaitu Group of Seven atau G7. G7 terdiri dari negara-negara dengan ekonomi maju, yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebelumnya sejumlah pihak mempertanyakan sikap Indonesia untuk bergabung dengan BRICS karena tidak sesuai dengan politik bebas aktif yang dianut tanah air. Indonesia bisa dipandang merapat ke Tiongkok dan Rusia dan menjauhi negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Awalnya banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Edi Pratomo, bergabungnya Indonesia dalam BRICS tak hanya akan membuka peluang investasi dan akses pasar yang lebih luas bagi hasil produksi perindustrian nasional, tetapi juga bisa melancarkan yurisdiksi hukum intra-BRICS. Bidang pasar investasi sudah pasti, ditambah lagi bidang pariwisata, dan kita sekarang negara-negara ini saling membutuhkan karena ada cybercrime, ya yang selalu dialami oleh beberapa negara. Ada illegal migration, ya kan, ada penyeludupan manusia, ada transnational organized crime, yang itu pasti akan banyak melibatkan negara lain. Nah, kita punya beberapa organisasi, kita memiliki diversifikasi usaha politik luar negeri sekarang dengan beberapa organisasi baru itu, dan ini menurut saya satu kelebihan justru ya, bagaimana kita memiliki kerjasama hukum. Ya, bagaimana kita transfer teknologi dari Cina, dari India, yang technologically speaking mereka maju. Kita butuh itu. Penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat, hanya 3 bulan saja. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, hal itu menandakan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang berperan penting baik dalam perspektif geopolitik, ekonomi, dan diplomasi. Tim Liputan CNN Indonesia.